Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Anik, salah satu tim dari Pusat Produksi Alat Hadro di Jepara, yaitu Narcala Rebana. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya untuk mengembangkan majelis ta'lim sholawat agar yang tadinya kecil kemudian jadi lumayan terkenal dan sampai terkenal gitu ya. Cara ini yang saya amati dari perkembangan majelis-majelis ta'lim yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa gitu ya. Mungkin sekarang sudah banyak majelis-majelis ta'lim yang sudah viral di sosial media, yang mungkin sahabat semua juga tahu gitu ya, banyak majelis taklim yang seperti itu. Nah, di sini saya akan coba sharing bagaimana tipsnya dari sisi saya ya. Kalau sahabat semua belum tahu ya, saya dulu juga mesantren ya, cuman sambil sekolah, sambil kuliah gitu. Dan kebetulan saya juga kuliah di jurusan teknik informatika. Jadi saya lumayan erat ya dengan perkembangan teknologi ataupun strategi pemasaran yang sedang berlangsung sampai saat ini gitu ya. Sehingga di sini saya punya landasan atau punya cara tersendiri untuk memberikan wawasan ini atau sharing ini ke sahabat semua yang mungkin lagi berusaha mengembangkan majelis ta'limnya menjadi lebih besar atau lebih baik lagi. Jadi yang pertama, kalau sahabat semua pengen mengembangkan majelis, yang pertama lempengkan niatnya dulu. Maksudnya luruskan niatnya dulu ya. Jangan sampai bermajelis itu cuma pengen viral, cuma pengen terkenal karena vokalnya bagus, jadi nanti kalau ada yang banyak yang ngefans ataupun permainan bass, skill bassnya dan lain-lain bagus, banyak yang ngelirik gitu ya, jangan ya. Tapi lempengkan atau luruskan niatnya terlebih dahulu ya. Misalkan untuk pengen berkontribusi menyebarkan dakwah melalui alat musik tradisional Rebana Hadro atau melalui sholawat gitu ya. Atau bisa juga ingin mengajak orang-orang yang tadinya enggak atau belum suka sholawat bisa lebih suka sholawat, kemudian bisa rutin majlisan, ngaji dan lain-lain. Itu salah satu beberapa contoh niat yang bagus-bagus gitu ya. Jangan sampai niatnya yang jelek. Jadi ini yang pertama dulu, kalian pegang dulu niat yang bagus ketika ingin bermajlis. Karena bermajlis itu bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi harus mendapatkan hal-hal positif atau hasil pengajian yang memang itu bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari ya. Oke, itu yang pertama, yaitu luruskan niatnya terlebih dahulu. Monggo didiskusikan lagi bersama majelisnya atau guru atau kiai kalian. Majelis ini itu didirikan karena apa, buat apa gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja mulailah bangun grup hadrohnya yang lengkap. Mungkin sekarang sudah punya majelis hadro atau majelis ta'lim gitu ya. Banyak juga yang hanya baru sekedar buatnya aja atau baru berdirinya aja, tapi belum mematenkan bahwa personilnya ini gitu, alatnya ini gitu ya. Jadi harus diselesaikan dulu tuh urusan itu. Alat hadronya misalkan beli yang satu set, bisa pesan di Narcala Rebana juga. Ketika alat hadronya sudah lengkap, baru personilnya ditentukan. Bagian bassnya siapa, darbukanya siapa, vokalnya siapa, berapa, kemudian yang megang keprak siapa, yang megang tung siapa, dan itu harus lengkap gitu ya. Jadi timnya, personilnya ini harus lengkap dulu. Setelah alatnya lengkap, personilnya lengkap, kemudian cari pelatih yang bagus, yang mau rutin melatih grup hadroh kalian sampai nanti tujuannya supaya perkembangannya bisa benar-benar bagus ke depannya. Kalau sudah sampai kalian bisa menemukan itu, alat hadroh, tim atau personil sama pelatih yang bagus, sampai tahap ini sudah cukup aman. Berarti majelis ta'lim kalian sudah bisa berdiri dan bisa latihan terus-menerus gitu ya. Kemudian yang ketiga, ciptakan atau adakan rutinitas yang memang berkelanjutan gitu. Contohnya misalkan setiap minggu berjanjian, daibaan atau marhabanan. Lakukan secara rutin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih atau menerapkan hasil latihan hadro kalian itu ke acara yang nyata gitu. Walaupun itu masih di acara-acara sendiri gitu ya. Tapi dengan begitu nanti mental kalian itu akan terlatih ketika praktek langsung rutin seperti itu. Kemudian yang keempat, kalian bisa bangun atau bisa memanfaatkan media sosial gratis yang sudah bertebaran saat ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendokumentasikan setiap kegiatan majelis ta'lim kalian. Nah, untuk pilihan medianya kita bisa pakai yang sederhana aja. Kita bisa pakai Instagram, kemudian YouTube, dan juga TikTok ya. Kalau misalkan sempat megang Facebook juga boleh, sama Facebook juga gitu ya. Keempat, media ini dibangun atas nama majelis ta'lim kalian sendiri. Misalkan majelis ta'lim Al-Hidayah gitu ya. Kemudian nanti profilnya diisi alamatnya di mana. Misalkan ada yang mau undang ke siapa gitu, itu dilengkapi semua. Intinya dipastikan semua. Bahkan bila perlu ada logonya, logo majelisnya gitu ya. Nah, misalkan belum punya logo majelis, bisa minta bantuan sama produksi Narcala. Insya Allah kita bisa bantu desainkan
nanti tinggal bayar jasanya berapa gitu ya. Jadi itu lengkapi semua tuh sosial media, Facebook, Instagram, TikTok sama YouTube itu nama Majelis Ta'lim semua, kemudian alamatnya, kontak personnya kemana gitu ya, itu dilengkapi semua. Setelah sosial medianya jadi, langkah berikutnya itu lakukan dokumentasi secara rutin setiap kegiatan majelis kalian. Contohnya misalkan saat latihan ataupun saat acara-acara rutin seperti marhabanan atau diundang ke rumah-rumah tetangga atau kemana gitu ya, itu harus ada dokumentasinya ya, minimal ya harus ada dokumentasinya. Jadi nanti bisa minta bantuan orang lain, atau kayak misalkan kalau di pondok pesantren kan atau di yayasan apa majelis-majelis kan banyak anak-anak atau apa gitu ya yang lain, mintalah 1-2 orang untuk bantu mendokumentasikan. Jadi tugas mereka itu untuk memvideokan sama memfoto setiap kegiatan majelis taklim kalian, entah itu latihan, kemudian pentas gitu ya, itu ya difoto yang bagus, kemudian di video juga direkam. Kalau misalkan ngupload di sosial media TikTok, Instagram kan ukurannya yang berdiri, yang potret gitu ya. Rekam, dokumentasikan sebagus mungkin. Kalau misalkan bisa ngeditnya, salah satu tim kalian atau personel kalian juga ada yang memfokuskan diri untuk belajar editing video sama editing foto gitu ya. Nggak perlu laptop, nggak perlu PC, karena sekarang editing lewat HP juga bisa ya. Banyak aplikasi yang mendukung ya, seperti KineMaster, CapCut gitu ya. Banyak banget itu aplikasi yang mendukung ya. Untuk awal-awal nggak apa-apa, videonya nggak terlalu bagus, editingnya nggak terlalu bagus juga nggak apa-apa, atau apa adanya juga nggak apa-apa. Kalau misalkan videonya udah ada, diupload secara rutin ke sosial media gitu ya, ke Instagram, terus dikasih caption, dikasih tulisan gitu, kegiatan latihan majelis, misalkan Majelis Ta'lim Al Hidayah dengan lagu ini dan lain-lain gitu. Kemudian nanti berikutnya juga sama, upload secara terus menerus. Insya Allah nanti kalau kalian rutin seperti itu, semakin banyak juga orang yang melihat, kemudian yang mengetahui. Dan kalau misalkan nanti skill atau kualitas dari permainan hadro di majelis kalian itu lebih baik, misalkan suaranya sudah oke, permainannya sudah kompak, hasil sholawatnya sudah enak didengar, nanti bisa mulai tuh rekaman ya, kemudian diupload di YouTube, diupload di mana gitu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan dengan begitu dan ikhtiar seperti itu, majelis taklim kalian itu banyak yang tahu. Dan dengan berkembangnya waktu, insya Allah kalau misalkan Allah mengizinkan gitu ya, pasti banyak orang-orang atau siapapun yang manggil kayak Cirebon bersolawat atau apa gitu ya, atau haul Habib siapa, kiai siapa gitu ya, banyak insya Allah. Intinya kita sebagai warga NU, meskipun kita di pesantren ataupun mengkaji kitab-kitab kuning gitu ya, tapi kita juga sebisa mungkin mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang gitu ya. Sekarang banyak sosial media, banyak konten-konten yang bisa kita manfaatkan, peluang-peluang yang bisa kita ambil, ya kita ambil gitu ya. Jadi kalau misalkan Instagram banyakkan orang-orang foto yang gak jelas atau video-video gak jelas, ya kita isi ya dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya kayak tadi kegiatan majelis taklim, kegiatan pengajian dan lain sebagainya. Dengan begitu insya Allah ya, insya Allah walaupun kita main sosial media, tapi kita juga menyebarkan konten yang bermanfaat, dan itu bisa jadi amal jariah buat kita semua. Dengan begitu nanti insya Allah langkah terakhir, sahabat semua tinggal konsisten aja, konsisten melakukan itu ya, dari tahap awal itu foto, video, di editing, kemudian upload, terus saja seperti itu, perkembangannya bisa kelihatan. Dan doa dari saya, doa terbaik dari saya, mudah-mudahan majelis taklim kalian yang tadinya kecil bisa jadi besar dan terkenal, sehingga proses penyebaran dakwanya itu bisa lebih mudah. Jadi itulah tips dari saya bagaimana caranya mengembangkan majelis taklim sholawat agar bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, mudah-mudahan sharing ini membantu. Dan misalkan ada request lain, monggo bisa langsung isi di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau saya ada waktu, saya akan sempatkan melakukan sharing santai seperti ini juga. Terima kasih, sampai bertemu di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.